Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala tabaraka wa ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan aziman. Ya ayyuhal mu'minun, sidang Jumat rahimakumullah, Islam adalah satu-satunya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia yang diakui oleh Allah dan diakui oleh Rasulullah hanyalah mereka yang beragama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisiku hanyalah agama Islam. Tak pernah ada agama yang lain di sisi Allah. Dan memang hanya agama Islam inilah yang mempunyai kitab suci yang asli, yang orisinil, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim, yang penuh kebenaran tanpa ada sanggahan di dalamnya, hadir. Dan memang apapun problematika manusia di muka bumi ini, apapun perkara-perkara yang dihadapi manusia, bahkan perkara alam semesta, termasuk perkara akhirat, semua ada di dalam kitabullah Al-Quranul Karim sebagai pedoman dan petunjuk ke jalan yang benar bagi umat Islam, bagi umat manusia di muka bumi ini, agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Maka judul khutbah pada Jumat yang mulia ini, hadirin sekalian, kita akan membahas suatu bulan yang terlupakan, yang sering dilalaikan oleh umat Islam, yaitu amalan-amalan sunnah di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, perputaran waktu sangat kencang hari itu. Hari berganti, bulan pun berganti, dan tahun pun bertukar. Umur, bilangan angka umur kita bertambah, tetapi kenyataannya, hadirin sekalian, usia kita telah berkurang di muka bumi ini. Kemarin rasanya baru kita menyambut tahun baru, dan seiring dengan bulan Rajab yang mulia, tapi saat ini telah berganti kita hidup pada suatu bulan yang sangat mulia. Akan tetapi, hadirin sekalian, bulan ini sering dilupakan oleh umat Islam. Padahal berkah Allah melimpah pada bulan yang satu ini. Dan bulan ini juga
dianggap sebagai persiapan bagi umat Islam untuk menyambut bulan yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Itulah yang dinamakan saat ini dengan bulan Sa'ban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah yang sangat penting dalam bulan Sa'ban ini, hadirin, adalah momen yang dinamakan dengan nisfu Sa'ban. Itu momen yang jatuh pada pertengahan bulan Sa'ban, yang dipercaya oleh umat manusia di muka bumi ini yang beragama Islam, bahwa tak kala malam nisfu Sa'ban ini semua doa akan dikabulkan oleh Allah, dan mereka yang meminta ampun akan diampunkan oleh Allah. Ingat hadirin, pertengahan bulan Sa'ban adalah malam nisfu Sa'ban. Jangan lupakan untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi hadirin sekalian, ironis, banyak kaum muslim yang justru lalai di bulan Sa'ban ini, melengahkan bulan Sa'ban, bahkan tidak terpikir ya ini adalah bulan Sa'ban. Maka dalam hadis riwayat Ibnu Majah At-Tabari dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Innallaha la yatsali'u bil lailatin nisfi min Sa'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin." Artinya hadirin sekalian, sesungguhnya Allah akan melihat kepada makhluknya di malam nisfu Sa'ban, lalu dia mengampuni semua dosa-dosa kecuali dosa orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan antara sesama kaum muslim. Tidak diampuni dosa yang kedua ini hadirin sekalian. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi ada beberapa poin atau keutamaan atau amalan-amalan yang sebaiknya kita lakukan pada bulan Sa'ban ini. Perhatikan hadirin sekalian, jangan sia-siakan bulan Sa'ban ini akan berlalu sampai Ramadan. Dikatakan dalam hadis, lam yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu sahran aksara min Sa'ban. Artinya, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan puasa bulan selain Ramadan yang lebih banyak daripada bulan Sa'ban ini hadirin sekalian. Nah, amalan yang pertama yang harus kita lakukan yang terbaik di bulan Sa'ban ini adalah memperbanyak puasa hadirin. Ingat, Rasulullah berpuasa pada bulan Sa'ban ini hampir banyak dengan puasa Ramadan. Jangan sia-siakan itu hadirin sekalian. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan inilah saatnya, momen yang sangat tepat untuk berdoa, untuk meminta ampun kepada Allah. Seperti hadis yang telah kita bacakan tadi, Allah melihat kepada semua makhluknya pada malam pertengahan bulan Sa'ban kelak, maka Allah memberi ampunan kepada mereka yang berdoa, dan Allah menjawab doa-doa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu hadirin sekalian, istighfar, minta ampun kepada Allah pada bulan Sa'ban. Yang ketiga, memperbaiki hubungan silaturahmi, baik itu dengan sesama muslim, sesama karib kerabat, bahkan sesama dalam rumah tangga kita hadirin sekalian. Jangan ada perselisihan pada bulan Sa'ban ini, terutama dalam rumah tangga kita. Jangan ada pertengkaran di dalam rumah tangga. Maka marilah hadirin sekalian, perbaiki hubungan baik kita sesama kaum muslim, sesama kerabat. Yang paling fatal ada di dalam rumah tangga kita. Jangan sampai ada pertikaian antara suami istri, anak kepada orang tua, dan lain sebagainya. Saling memaafkan di bulan Sa'ban dan saling meridhoi hadirin sekalian. Itu yang ketiga. Yang keempat, perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini juga sebagai persiapan bagi kita untuk kelak menyambut bulan Ramadan dengan memperlatih diri membaca Al-Quran pada bulan Sa'ban ini. Esok insya Allah kelak pada bulan Ramadan kita akan gampang menghidupkan Qiyamul Lail, menghidupkan sholat tarawih, sholat sunat, dan membaca Al-Quran
Maka Saban inilah latihannya, hadirin sekalian. Jangan sia-siakan bulan yang mulia ini. Memang banyak terlengahkan bagi umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil matin, al-malikil hakil mubin, wa asyhadu an la ilaha illallah wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil kitabullah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar bagi kehidupannya. Ittaqillaha summa kunta wa bisayyi'atil hasanati tamuha wa khaliqina sabiqulukin hasan. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Iringilah perbuatan yang buruk yang selama ini dilakukan dengan berbuat baik, dan pergaulilah manusia dengan adab yang baik dan benar, hadirin sekalian. Maka pada khutbah yang kedua ini kita harus mengetahui ada sebuah makna tentang ungkapan yang sangat mulia di muka bumi ini dari seorang ulama yang terkenal, ulama yang masyhur, yaitu Abu Bakar Al-Warraq Al-Baqi. Dia berkata, Syahrul Rajab Syahrul Lizai wa Sya'banu Syahrul Safgi Lizami wa Ramadanu Syahrul Hamazizai. Bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Saban adalah bulan menyirami tanaman tersebut, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen tanaman itu, hadirin sekalian. Ini sering kita dengar ungkapan ini. Maknanya, perhatikan hadirin sekalian, maknanya adalah bulan Rajab kemarin yang telah kita tinggalkan itu saat terbaik untuk berbuat baik. Apapun amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Rajab, lalu pada bulan Saban lanjutkan amalan tersebut dengan amalan sunnah seperti berpuasa atau membaca Al-Quran, beristighfar dan minta ampun kepada Allah, dan menghidupkan kembali hubungan silaturahmi yang telah renggang. Itu arti bulan Saban, hadirin sekalian. Sirami amal ibadah tersebut. Dan di bulan Ramadan adalah puncak segala amalan dan berdoa kepada Allah, karena bulan Ramadan ini adalah manusia akan memetik hasil dari ibadah yang ia lakukan, perbuatan yang ia lakukan pada bulan Rajab, Saban dan Ramadan, sehingga manusia itu menjadi insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajat yang terbaik yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Ramadan adalah akan memanen hasil dari Rajab dan Saban ini, hadirin. Jangan sia-siakan bulan Saban ini. Maka terakhir, sering-seringlah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah tatkala akan menyambut bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Saban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Demikianlah khutbah yang singkat ini, hadirin sekalian. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Jangan sia-siakan bulan Saban saat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina
wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma tahlana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izal islam wa muslimina. Allahumma ansur ikhwanal muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma sabbir imanakum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma damiril yahuda wa israeliya wa satid samlahum wa farid jami'ahum. Allahumma ansur ala mujahidina ada nawada adin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurul azima yashkurkum wa